Dan mudah-mudahan ini tidak bertemu dengan terjadinya instabilitas politik. Kalau terjadi instabilitas politik dan kemudian bertemu dengan instabilitas ekonomi, kita tidak berharap seperti tahun 98 lagi. Sekali lagi kita menunggu langkah konkret dari pemerintah, dari negara. Rakyat sudah tidak mempan lagi dibuai-buai dengan narasi-narasi manis, konsep-konsep yang di awang-awang yang normatif. Rakyat perlu langkah tegas di lapangan, konkret seperti apa sehingga daya beli kita bisa naik. Itu saja yang ingin saya sampaikan mewakili rakyat Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, disclaimer, saya bukan ekonom, bukan pengamat ekonomi. Jadi saya hanya rakyat biasa. Tapi melihat jatuhnya nilai rupiah akhir-akhir ini, itu saya sesak sekali rasanya. Ini depresiasi yang terendah sepanjang Republik ini. Tahun 98 hanya mencapai 16.000 sekian. Per hari ini, pada saat saya mengambil gambar ini, tanggal 4 Juni 2026, rupiah sudah menembus angka psikologis 18.000. Nah, ada apa ini? Kalau kita bicara tentang apa sebabnya, ada faktor apa yang menyebabkan rupiah terdepresiasi begitu dalam, faktornya dipicu dua hal. Kombinasi tekanan global seperti konflik geopolitik Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dan kebijakan proteksionis dari Amerika Serikat, serta faktor domestik seperti menipisnya cadangan devisa, arus modal keluar, capital outflow, dan tingginya permintaan falas untuk repatriasi dividen serta musim haji. Ini yang menyebabkan rupiah semakin terpuruk. Kita tahu otoritas moneter kita, BI, sudah melakukan banyak hal. Cadangan devisa sudah dikeluarkan untuk menahan laju jatuhnya rupiah, tapi tidak berpengaruh apa-apa. Karena yang paling penting adalah capital outflow itu sangat kencang. Kenapa capital outflow? Kenapa investor pada lari dari Indonesia? Jawabannya adalah mereka mempertanyakan tentang kebijakan peraturan di Indonesia yang sering berubah-ubah. Artinya government trust itu sangat rendah. Seperti kasus pintu masuk ekspor batu bara, sawit, dan mineral yang lain harus satu pintu. Dibentuklah PT DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia. Secara konsep itu bagus sekali. Tapi apa yang terjadi? Terjadi resistensi dari pengusaha-pengusaha di dalam negeri, produsen-produsen batu bara, produsen mineral, produsen sawit, dan juga ada, kita lihat, buyer dari luar negeri pun juga menunda, wait and see. Sebagai contoh, buyer dari Cina, importir Cina untuk batu bara memilih untuk menunggu karena mereka merasa kalau melalui DSI mereka khawatir birokrasinya akan lambat. Ini menyangkut masalah perspektif yang tidak bisa dirubah. Persepsi mereka birokrasi di Indonesia buruk. Ada korupsi, ada
kickback dan sebagainya. Itu yang menjadi persepsi dunia. Lembaga rating internasional seperti Moody atau yang lain sudah memberikan penilaian negatif terhadap Indonesia. Tingkat kepercayaan investor asing rendah. Ada yang mengatakan presiden sudah membawa 2.400 sekian triliun dari kunjungannya di berbagai negara, 53 atau 54 negara. Tapi rakyat melihat mana realisasi realnya. Yang terjadi rakyat melihat harga-harga sudah mulai menggeliat tinggi. Kemudian rakyat juga melihat pengangguran semakin banyak karena PHK semakin banyak, daya beli masyarakat juga semakin rendah, cari kerjanya susah sekali, ada korupsi yang hebat di mana-mana, program prioritas presiden MBG dikorupsi juga, itu menimbulkan trust yang sangat rendah dari masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri. Kuncinya adalah pemulihan trust. Kita tidak lagi mempan oleh hiburan-hiburan yang tidak lucu dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Optimisme itu hanya optimisme dalam angan-angan, utopia. Kenyataannya rakyat susah. Ada yang mengatakan, oh kita masih ada positif karena nilai ekspor kita lebih tinggi daripada nilai impor. Nilai ekspor kita mencapai 92 sekian juta dolar. Impor kita hanya 85, tapi pertanyaannya siapa yang menikmati itu? Apakah rakyat menikmati? Yang rakyat nikmati itu pada saat impor kedelai, jagung, gandum. Kedelai itu apa? Untuk kecap, tempe, tahu. Gandum itu apa? Roti. Belum lagi tingginya harga BBM. Jadi ini membuktikan satu hal, bahwa rakyat Indonesia dimanapun, di desa maupun di kota, terdampak dengan terdepresiasinya rupiah. Para ahli ekonomi sudah membuktikan itu. Kita tinggal menunggu saja. Mudah-mudahan ini tidak semakin terpuruk menjadi ke angka 20.000. Rupiah sudah under value yang luar biasa hebat. Apalagi ada yang mengatakan seperti Profesor Ferry Latuhihin mengatakan tidak bisa sampai 22.000 sampai 25.000. Ini menakutkan sekali buat kita karena dampaknya akan sangat besar sekali buat rakyat. Jadi katakanlah saya anggap aja kelas menengah di bawah lah. Itu pun juga merasakan betapa susahnya kita cari uang. Sulit sekali, susah sekali. Jadi ini akan menjadi masalah kalau pemerintah tidak segera melakukan langkah-langkah yang konkret untuk menahan laju jatuhnya rupiah ini. Kita menunggu resep yang hebat seperti di zaman Presiden B.J. Habibie yang bisa menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari 16.000 menjadi 6.500. Itu prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan ekonomi kita, para pejabat birokrat kita tidak hanya bermain di kata-kata optimisme semu, tapi ada implementasi buat rakyat karena rakyat sedang kesusahan. Saya pribadi tidak ingin terjadi chaos, rakyat kelaparan, tapi tetap saya menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi anjloknya rupiah ini. Bukan hanya terhadap dolar, terhadap Singapura dolar sudah 14.000, terhadap ringgit Malaysia sudah 4.500, terhadap yen Jepang sudah 11.000. Jadi rupiah benar-benar anjlok menghadapi mata uang asing pada saat mata uang asing
di ASEAN sedang menguat terhadap dolar, baht menguat, ringgit menguat, Singapura dolar menguat, Indonesia terpuruk. Jadi tidak fair rasanya kalau kita hanya menyalahkan faktor global, perang Amerika melawan Iran. Tapi marilah kita objektif bahwa ada masalah yang sangat serius di dalam negeri. Tata kelola pemerintahan yang tidak bagus, tata kelola perekonomian kita yang menimbulkan distrust yang sangat tinggi dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pemborosan juga masih kita lihat, inefisiensi juga masih kita lihat dengan nyata di lapangan. Jadi sebagai rakyat kecil, saya tidak bisa menganalisis secara teknis bagaimana rupiah mengalami undervalue yang begitu dalam, tapi saya sebagai pelaku ekonomi di level bawah, rakyat kecil yang sangat mengalami kesulitan yang luar biasa. Di sisi lain juga saya melihat begitu banyak PHK di mana-mana, pengangguran sangat tinggi, daya beli kita juga rendah. Itu akan berdampak snowball, efek bola salju akan berjalan, dan mudah-mudahan ini tidak bertemu dengan terjadinya instabilitas politik. Kalau terjadi instabilitas politik dan kemudian bertemu dengan instabilitas ekonomi, kita tidak berharap seperti tahun 98 lagi. Sekali lagi kita menunggu langkah konkret dari pemerintah, dari negara. Rakyat sudah tidak mempan lagi dibuai-buai dengan narasi-narasi manis, konsep-konsep yang di awang-awang yang normatif. Rakyat perlu langkah tegas di lapangan, konkret seperti apa sehingga daya beli kita bisa naik. Itu saja yang ingin saya sampaikan mewakili rakyat Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.